Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Moh Sayyid Anas dengan NIM 25017300738 di Universitas Islam Negeri Juresu Lampung. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS As-Salimiyah Lampung Timur dengan modul pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 dalam bab ilmu tajwid. Demikian perkenalan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sehat semua? Ya. Tadi udah pada sarapan? Sudah, Pak. Alhamdulillah semua udah sarapan. Karena kalau kita sarapan, insya Allah kita akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu. Kira-kira pada pagi hari ini semuanya ini pelajaran sudah bisa dimulai ya? Sudah. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pelajaran hari ini semuanya akan diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan pada ketua kelasnya untuk memberi doanya dulu. Untuk mengawali pelajaran sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi jasa fa'atuhu li kulli hawlin minal awalil mutahhirin. Kita berdoa, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu ya, anak-anak. Satu, Nathan Davida Anida. Adik sakit ya. Dua, Rahma Laila Ramadhani. Izin. Yang kedua ada Hafid Aida Setiawan. Empat, Muhammad Isa. Kemudian Mutiara. Alvin Pradana. Ahmad Aruriski Ramadhani. Kemudian Aisyah Latifatul Zahra. Usul Fatimah. Afif. Qasim. Alhamdulillah hanya satu orang yang tidak bisa hadir karena sakit. Mudah-mudahan kita doakan
cepat sembuh ya. Kita doakan. Amin. Untuk pelajaran yang kemarin anak-anak kita telah membahas tentang apa itu tentang Al-Quran, termasuk apa itu turunnya Al-Quran, masa diturunkannya Al-Quran. Itu masih hafal enggak yang kemarin? Nah itu Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa kemarin itu? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Turunnya kebetulan pada tanggal berapa kemarin ya? Siapa tahu turunnya tanggal? Bulannya bulan Tanggalnya tanggal 17. Peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Nuzul. Terus Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu turun beberapa waktu, agak lama ya. Berapa itu? 22 tahun, kemudian 2 bulan, 22 hari. Alhamdulillah masih ingat semua. Untuk hari ini pelajaran kita yaitu pelajaran yang kelima. Ini kita bahas tentang nikmatnya membaca Al-Quran dengan tajwid. Ini pada hari ini. Dan mengapa Al-Quran itu sangat indah sekali kalau kita baca dengan ilmu tajwid. Tapi kalau Al-Quran itu dibaca tidak dengan ilmu tajwid, maka bacaan Quran itu akan rusak. Oleh karena itu kita di samping membaca Al-Quran ya harus juga belajar dengan ilmu supaya bacaannya benar. Nah, ada satu ilmu yang untuk bisa supaya Al-Quran dibaca dengan benar, supaya Al-Quran dibaca dengan jelas, supaya Al-Quran itu mendapatkan pahala yang besar kalau kita baca, maka salah satunya harus dengan ilmu tajwid. Kalau belajar ilmu tajwid itu hukumnya sebenarnya fardu kifayah. Ada orang yang sudah belajar berarti sudah wajib. Tapi untuk mengamalkannya kita dalam membaca Al-Quran harus wajib pakai ilmu tajwid. Berarti ilmu tajwid itu penting apa penting? Wah, sangat penting sekali. Ada orang melakukan bacaan qiraah sangat panjang sekali, tapi tidak pakai tajwid itu jelas keliru. Apalagi di tempat masyarakat kita sekarang, masya Allah. Apapun kita bulan Ramadan itu ya, bulan Ramadan, tahu nggak bulan Ramadan? Itu terus pakai speaker di Al-Quran di masjid dan musola itu kita dengarkan secara teliti. Oh, ternyata masyarakat kita masih banyak yang keliru. Oleh sebab itu kalian harus belajar benar di sekolah ini dengan ilmu tajwid nanti supaya bisa mempelajari adik-adik yang ada di rumah dengan harapan kita baca Quran menjadi benar dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatnya membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu sangat nikmat sekali. Ini, tapi sebelumnya, nah ini yang awal kita mempelajari tentang pengertian qol-qolah. Dalam ilmu tajwid itu banyak sekali yang harus dipelajari. Nah, untuk hari ini kita fokus pelajaran pengertian qol-qolah. Pelajaran yang kemarin kita bahas belum mati, mati dan sebagainya. Banyak sekali itu ya. Atau di luar sana kita sudah pernah belajar juga di TPA rumah kalian juga sudah pernah ada. Nah, pada kesempatan ini kita fokus akan mempelajari pengertian qol-qolah. Qol-qolah dalam pengertian bahasa artinya adalah letupan. Ya, letupan, goncangan atau pantulan. Sementara menurut istilah adalah bunyi pantulan yang terjadi pada salah satu huruf yang 5 ketika dalam keadaan mati atau waqaf.
Dengan demikian bacaan qalqalah terjadi apabila satu huruf qalqalah berharokat sukun. Harokat sukun itu tahu? Itu namanya kalau kita kenal harokat yang mati. Itu ya seperti buderan itu ya. Itu namanya sukun. Nah, sukun berarti mati. Itu huruf qalqalah berharokat yang sukun. Yang kedua, huruf qalqalah berharokat fathah, dhammah atau kasroh yang dibaca sukun karena berhenti atau kita baca berhenti atau dibakok. Huruf qalqalah ada 5 yaitu qaf, dal, jim, ba yang bisa disingkat dengan kalimat baju di toko. Baju di toko. Huruf qalqalahnya ada berapa? 5. Ba, jim, dal, toko yang bisa disingkat dengan kalimat Baju di toko. apa? Huruf qalqalah ada berapa tadi? 5. Disingkat Baju di toko. Nah, ini huruf yang pertama adalah huruf yang kedua huruf Jim. yang ketiga huruf yang keempat huruf yang kelima huruf. Nah, ini semuanya disingkat dengan kata-kata dengan kalimat Baju di toko. Waduh, kamu teruskan. Kalau baju di toko apa Pak? Bukan itu bahasanya. Ini adalah singkatan biar kamu cepat menghafal dengan huruf qalqalah. Ini pengertian qalqalah. Jadi kalau dalam bahasa Jawa, bahasa kita yang sering itu letupan atau guncangan atau pantulan itu ya itu. Contohnya seperti lambang apa itu? Qul huwallahu ahad, Allahu somad dan sebagainya. Itu masih banyak sekali. Pengertian qalqalah ada yang ditanyakan? Silakan. Mungkin bisa dipahami. Qasim? Sudah paham tentang qalqalah? Ada berapa tadi hurufnya? Ada 5. Apa saja coba? Itu hurufnya ada 5. Sudah paham? Alhamdulillah. Ini qalqalah. Qalqalah itu kalau kita mantul itu ya. Ini harus dibaca. Kita bilang baju di Toko. itu disingkat baju di Toko. baju berarti ba jim Dal. to Toko. baju di Toko. udah paham semua? Tambah. Bisa dilanjutkan? Bisa Pak. Ini ya. Oh ya, juga. Iya. Tuh. Nah. Allah. Bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau kita praktekkan baca qalqalah di dalam surat Ikhlas, alhamdulillah kita hampir Benar. walaupun tidak 100%, alhamdulillah nanti sudah paham dan sudah bisa. Tinggal kita menyempurnakan cara membaca. Kemudian surat yang kedua, surat apa itu? Al-Kafirun. Al-Kafirun. Ada berapa ayat ya? 6 ayat. Coba kita baca bersama-sama. Saya dulu ya, nanti ikuti ya seperti tadi ya. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'budu.
kol-kolah tadi? Si. Dan itu termasuk huruf Kol-kolah. kol-kolah. Wala ana abidum ma abadtum. Abidum ma'abatum. Wala antum abiduna ma a'bud. Antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Ini yang ada huruf kol-kolahnya dalam surat Al-Kafirun di di ayat yang berapa itu? Coba. 3. Ayat yang pertama kita teliti coba ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu ada huruf kol-kolahnya tidak? Tidak. Coba. Ada enggak tuh yang pertama? Ini yang laki-laki. Itu yang pertama ada huruf kol-kolahnya enggak? Tidak ada. Alhamdulillah. Yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Ini ada huruf kol-kolahnya enggak? Ada. Hah? Budun. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Coba konsen, ada enggak? Ada masih. Coba berarti masih ada yang bingung nih. Tidak ada. Huruf kol-kolah tadi ada berapa? Ada 5. Ju, di, to, ko. Nah, terus yang kedua itu? Yang kedua itu ada huruf kol-kolahnya tidak? Tidak ada, La Pak. a'budu ma. Oh, ini tidak ada huruf kol-kolah. Kemudian yang ayat yang ke ada apa tidak itu? Ada. Hah? Ada. Yang mana? Abudu. Hurufnya apa itu? Dal. Itu kol-kolah apa tadi? Berarti Ro. karena di yang ke ayat yang ke 4. ada nggak? Ada. Wala ana abidu ma Abadtum. abad Abadtum. ada nggak itu? Ada. Nggak Ada. yang ke lima wala antum itu nama Abud. ada nggak? Ada. Abud Abud. itu kol-kolah Kubro. lakum dinukum wali ya. Jin. Ada apa tidak? Ada. Tidak. Ini contoh daripada surat-surat pendek yang ada huruf kol-kolahnya dan tidak ada huruf kol-kolahnya. Ini betul-betul dipahami. Yang selanjutnya saya ingin kalian membuat kelompok diskusi itu ya mengenai kol-kolah cara baca di surat pendek-pendek yang lain selain apa namanya penelitian selain surat Ikhlas sama surat Kafirun. Nanti ada berapa? Ini ada berapa? Kita akan surat pendek yang apa kira-kira? Ada atau tidak penelitian? Ya, kita buat kelompok ya. Kelompoknya dibagi 1 atau 2? Dua. Yang laki-laki sendiri, yang perempuan sendiri. Coba untuk penelitian ini penelitian tentang kol-kolah kubro dan kol-kolah kubro di ayat yang lain. Ini surat Al-Qari'ah ya.
nanti mana yang kol-kolak ada apa tidak di protokol ya. Kemudian kelompok yang kedua, ya kelompok yang kedua surat apa kira-kira? Surat apa kira-kira? Ada itu ya, surat Al-Anbiya. Nah, didiskusikan itu, saya tunggu waktunya ya, bisa hari ini kan ya. Itu yang kolkola ada berapa, kolkola sugro yang mana, kolkola kubro yang mana. Coba berunding, yang kelompok 1 berunding, jumlah yang kelompok 2 berunding. Bukan ya, boleh diteliti mana coba. Mana? Coba didiskusikan. Jadi tempatnya di mana ini? Kalau biasa baca kelompok kan dia ngumpul ya. Ya. Coba. Sementara ini menghadap sini. Sementara menghadap sini. Coba kita buat 3 kelompok ya, biarin aja. Oh ya, kita buat 3 kelompok. Ini satu macam itu. Coba. Ya, oke. Nah, ya, diteliti surat apa itu tadi? Surat Mana? Ajam. Apa? Sampai. Ajam Pramana Pranisa. Saya Hafiz Qasim Jen. Nah, surat ini ya. Bisa kan? Menghadap sini, menghadap sini. Satu itu Pak. Yang satu mobil satu lagi di sini. Ya, itu ada. Yang kedua sendiri. Surat apa? Ya. Surat Allah. Ini tulis. Cara nulisnya ini coba madhab sini. Tadi itu surat apa tadi? Biar sementara nanti dengarkan lagi. Nah, kita bawa dulu. Surat apa tadi? Kalau Korea Pak. Korea apa diteliti ya? Ya Pak. Itu rumah ini. Kolahnya ada berapa itu? Coba. Kita buka dengan doa musyawarah Mas. Allahumma alinna ma'arajila wa minna ila min sirram. Ya, udah bisa dimulai? Mulai belum? Apa berdoa dulu? Musyawarah ya? Hah? Udah musyawarah dulu. Coba. Udah diteliti itu kelompok yang pertama. Coba. Ya, semuanya berpikir. Siapa tahu. Ya, dengan diskusi ini kan nanti biar bisa. Kalau ini kan salah. Coba dilihat. Apa sih? Salah. Salah ya? Ini Pak. Intinya gini, ayat pertama ini Pertama, kol-kolannya ada berapa? Kalau nggak ada terus nggak ada. Yang kedua ada kolkola subro apa? Subro kan hanya begitu kan? Ayat pertama umpama ini pulau bahat umpama itu ada kolkola subro atau kubro kan begitu ya? Mulai coba semuanya bisa kan? Tapi
fokus bermusyawarah. Gimana? Ya tapi sebentar aja ya, lama-lama ya. Kita tunggu cepat-cepat ya. Nyantai, hati-hati, titik yang benar biar paham. Nanti wakilnya satu ya, yang membacakan hasilnya ya. Nanti kalau sudah selesai, satu orang membacakan hasilnya ya, kelompok 1, 2, dan 3. Udah ketemu Pak? Udah bisa. Bisa Pak. Yang kelompok 2 sudah belum? Sudah ketemu semuanya. Yang kelompok 3? Ya. Kita mulai dari kelompok mana dulu kita? 3. Kelompok? 3. 3 apa 1? 1. Iya. Kita praktekkan baca kol-kolan dalam surat apa tadi? Al-Qariyah. Al-Qariyah. Coba dibaca dulu. Bismillah. 1, 2, 3 semuanya ya. Semuanya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qariyah. Al-Qariyah. Wa ma adraka mal qariyah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma
Narun Harbiyah. Ini surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Yang dimaksud dengan kol-kola tadi yang mana coba? Itu yang berada di mana? Ayat 1, 2 atau ayat Tiga. ayat ketiga. Dalam bacaan Adra. wama ajroka mal qari'ah. Itu yang dimaksud yang Adronya. ada Adro. ini Kalau masuk kol-kola apa ini? sugro. Kol-kola Sugro. Terus kemudian lagi Kemudian di ayat 4 ayat berapa? Ayat 4 yang mana? Coba. yang kal rasil mabsus. Yang dimaksud yang Mab. ba termasuk huruf Kol-kola. kol-kola itu apa itu? Kol-kola sugro. Huruf. Terus yang ketiga Yaitu pada ayat 10. mana? Wa ma adra. Sama Iya. itu yang ada. Adra. Jadi bisa dimengerti ya. Bisa Nah, bahas semuanya berarti kol-kolanya kol-kola sugro. berarti tengah-tengah kalimat itu. Nah, Alhamdulillah untuk kelompok 1 benar semua. Nah, coba kita yang kelompok Tiga. tiga berdua dulu. Tiga. Ya, tiga dulu nggak apa-apa. Kelompok 3 mau? Oh, tadi surat apa tadi? Surat Al-Adiyah. Ya, coba dibaca. Nanti kita teliti mana yang ada perkawanan dan yang tidak. Bersama-sama dulu dibaca ya. dua jenis satu. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Coba kita tekan yang mana? Yang pertama di ayat pertama apa? Doha. Itu perkolanya yang mana? Hurufnya yang huruf baksu. Terus kemudian tadi itu korporal apa itu yang pertama tadi? Kemudian kode itu yang hurufnya yang korporal yang mana dimaksud huruf apa? Ya, hurufnya masuk dalam korporal apa itu? Kemudian yang lain yang ketiga itu yang huruf korporalnya yang mana? Nakna. Ini yang keempat ini huruf korporalnya yang mana? Oh, ya, betul. Kemudian terus lagi huruf mana? Oh, terus lagi itu korporal apa itu? Sudro, ya. Ya, itu huruf korporal juga. Apa itu? Dan yang lain masih ada enggak? Itu korporatnya yang huruf. Ya, betul. Itu korporat apa? Loh, yang lain lagi coba. Itu korporat juga. Korporat apa itu? Terus tadi masih ada? Tidak. Alhamdulillah semuanya sudah paham ini kelompok yang ke tiga. tiga. Semuanya
membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid hukumnya apa? Wajib. Wajib. Apa ada kira-kira orang yang tidak bisa ilmu tajwid kemudian baca Quran benar? Ada nggak kira-kira? Ada. Tajwid nggak bisa tapi baca Qurannya benar. Ada nggak kira-kira? Ada Pak. Ya ada juga itu sebenarnya. Tidak belajar tajwid, tapi kemudian belajarnya secara apa namanya itu berhadapan dengan guru yang menirukan. Gurunya tidak memberitahu, oh ini ilmu tajwidnya begini. Contohnya dalam surat Ikhlas, gurunya baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Kemudian muridnya mengikut, bacaannya mantulannya juga. Tapi dia tidak tahu ini tajwid apa, ini tajwid apa. Itu bisa juga terjadi. Yang penting waktu begitu membaca Quran penting benar. Tapi sangat jarang sekali orang yang semacam itu. Yang penting prakteknya benar. Kebanyakan kalau tajwidnya tidak pernah belajar, tidak pernah bisa, pasti sudah kita pastikan bahwa membaca Quran itu kan susah. Kalau tidak pakai guru, kalau tidak belajar tajwid, pasti bacanya banyak yang salah. Contoh Yasin, itu ya, Yasin. Itu tulisannya bukan, kalau orang yang tidak pernah belajar tajwid, bacanya bagaimana? Hah? Ya, sa, kan begitu ya. Ini dengan ilmu tajwid bahkan jadi Yasin. Ada juga itu baca huruf-hurufnya itu dalam Quran itu. Ain, itu ya. Shin, kan gitu ya. Qaf. Ain, shin, qaf. Itu celengannya begini ya itu ya. Atasnya kan ada itu. Karena tidak pernah belajar tajwid, maka dibaca qaf. Tapi yang belajar tajwid ain, shin, qaf. Makanya ilmu tajwid ini sangat penting dalam kita baca Al-Quran setiap hari. Bukan hanya kol-kolah saja harapan saya. Kalau hari ini kita paham, bisa memahami kol-kolah, maka harapan saya bisa berkembang mempelajari bab-bab yang lain. Masih banyak lagi yang belum kita pelajari, seperti hukumnya nun mati, itu ya, punya nun mati. Ya, nah itu penting. Ketika kita membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, insya Allah didengarkan juga kalau tidak dengan tajwid, maka yang mendengarkan saja tidak huruf hijaiyah itu ada berapa? 28. Itu kalau huruf hijaiyah itu yang pertama itu ya, mulai dari apa saja itu? Terus Jim, ha, dal, ra, zain, shin, sod, ta, ain, ghain, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Nah itu. Kalau lam alif itu sudah lam enggak sama Malik. Nah, huruf hijaiyah yang ada 28 itu kalau ketemu nun mati ya atau sukun itu hukumnya ada berapa itu? Ada 6. Oh, ada apa saja? 1 Idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang kemudian ikhfa, ikhfa. 1 idhar. Itu berarti baca jelas. Yang kedua itu dibagi berapa itu? Idgham apa saja? Idgham
bihuna dan idgham bila Guna. yang ketiga Lap. iklab yang keempat ikhfa. Nah, ini juga penting juga. Jadi kalau bab-bab yang apa namanya ini bab pola hari ini kita sudah paham, ya kita ulangi lagi tentang nun mati. Ada 5 hukum itu tadi, ada juga mem mati, ada 3 hukum kan gitu ya. Kita pelajari. Kalau di dalam sekolahan, di dalam kelas, di dalam mata pelajaran ini tidak ada, ya kita cari kitabnya seperti tadi ya. Kita belajar di kamar. Karena di dalam Quran itu bukan hanya pola-pola saja, tapi semuanya juga penting tentang nun mati itu. Nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Yang pertama ada id. Nah, dan hurufnya ada berapa itu ya? 6. Ada 6. 6. Kemudian idgham, itu idgham dibagi menjadi 2. Idgham apa saja? Bila Bihuna dan bila hurufnya. Idgham bihuna hurufnya ada 4. Apa saja? Yanmu. Ya, nun, mim, wa. Kemudian idgham bila huna ada Ada 2 hurufnya. apa saja? Laron, lam, Lam, ro. ro, lam dan ro. Kemudian huruf iklab ada berapa? Ada 1. Hurufnya apa? Ba. Ba. Selain itu, apa selain itu? Ikhfa. Ikhfa. Hurufnya ada Ada 15. 15. Nah, itu. Itu harus kita pelajari betul. Selain pola-pola itu. Alhamdulillah pelajaran hari ini Quran hadis tentang ilmu-ilmu tajwid, terutama masalah apa tadi, pola-pola, semuanya bisa dipahami, bisa dipahami. Nanti di rumah kita pelajari kembali ya. Setelah itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam baca Al-Quran, di dalam mengamalkan pola-pola itu ya, karena sudah waktunya juga sudah siang, semuanya sudah paham. Untuk yang terakhir kali, supaya ilmu yang kita pelajari di madrasah ini menjadi berkah dan manfaat dan juga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu kita manfaat dan barokah. Mari kita sama-sama berdoa. Coba ikutin doa ketua kelas. Silakan. Untuk mengakhiri pelajaran ini sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Sehingga besok kita bisa melanjutkan pelajaran kembali. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.